Cewek yang lagi makan durian ini mau pamer sama temennya kalau dia baru aja dapet pacar yang tinggi dan ganteng. Lagi pamer gitu tiba-tiba mereka ngeliat kalau pacarnya si cewek ternyata lagi selingkuh di depan dia. Si cewek jadi sedih banget dan gak mood mau ngapa-ngapain. Dia jadi hilang selera makan. Tapi tiba-tiba dia ngeliat kalau mantan pacarnya itu lagi mesraan sama selingkuhannya. Ya dia akhirnya move on dan berhenti mikirin pacarnya yang udah nyelingkuhin dia itu. Tapi di saat dia udah move on, dia ngeliat mantan pacarnya ngelamar selingkuhannya. Ya dia balik sedih lagi deh. Ternyata dia belum juga bisa move on. Nah kali ini dia bener-bener serius pengen ngelupain mantan pacarnya. Dia olahraga yang keras biar gak ingat lagi dengan mantan pacarnya itu. Lagi olahraga, tiba-tiba dia jatuh. Dan di saat jatuh itu datang seorang cowok yang nyoba ngebantuin dia. Si cewek jadi terpikat sama pesona cowok ini. Dan akhirnya dia udah bisa deh ngelupain mantan pacarnya. Bapak polisi ini orangnya nggak suka kotor banget. Pas disuruh ngebuka pintu rumah tempat TKP, dia malah ngebersihin gagang pintunya dulu biar nggak kena kuman yang nempel di gagangnya. Terus orang lagi sibuk nyari bukti di TKP, dia malah sibuk ngebersihin bajunya. Dan pas disuruh nyari bukti di tempat lain, dia malah nembakin kecoa karena takut kena kotor dari kecoanya. Bahkan pas ada darah yang bisa jadi bukti, dia yang nggak suka lihat yang kotor-kotor malah ngebersihin darahnya. Ya, dia bikin atasan dan rekannya jadi kesel banget. Mana darah itu bisa jadi bukti. Dan pas pelakunya juga udah ketemu, dia malah ditembak sama si pelaku. Perutnya ngeluarin darah dan darah itu ngotorin bajunya. Dia jadi stres deh karena bajunya yang bersih jadi kena noda darah. Ya ribet banget dah. Cowok ini mau nembak temen ceweknya, tapi belum juga mau ngomong, si cewek tiba-tiba niup trompet. Si cowok jadi bingung dan nanya kenapa dia niup trompet. Tapi di sini si cewek nggak ngaku kalau dia emang niup trompet. Ya udah si cowok pun nggak terlalu musing mikirinnya. Pas si cowok mau ngomong lagi, si cewek niup trompet lagi. Pokoknya setiap si cowok mau ngomong selalu aja si cewek ngejawab dengan niup trompetnya terus. Dan anehnya dia selalu nggak ngaku. Padahal si cowok udah jelas ngeliat dan ngedenger dia lagi niup trompet. Sampai akhirnya si cowok jadi kesel dan nanya apa si cewek nggak suka sama dia. Makanya dia niup trompet terus. Tapi bukannya ngejawab, si cewek malah niup trompet lagi. Nah temennya yang ngeliat itu akhirnya bilang kalau si cewek selalu ngebawa dan niup trompet di saat perutnya lagi keroncongan. Jadi biar si cowok gak dengar suara perutnya yang keroncongan, dia ngalihin suaranya pakai suara trompet itu. Ya aneh banget ya. Baru aja pulang, pria ini udah ngerasa khawatir sama istrinya karena dia ngeliat rumahnya udah berantakan, barang berserakan di mana-mana dan ada noda darah juga di setiap kain. Nah, ngeliat noda darah itu, pria ini jadi tambah panik dan saat di kamar mandi dia ngeliat banyak darah di setiap tempat. Dia pun ngeliat ke bathtub dan di sana ada istrinya yang lagi stres banget karena cat merah di rambutnya luntur semua. Ya, karena warnanya merah, suaminya ngira kalau kepala istrinya berdarah. Dia jadi teriak panik dan istrinya malah ikut-ikutan teriak juga. Kocak banget, ternyata merah itu bukan darah tapi cat rambut. Cowok ini punya cewek seorang peri bersayap, tapi cewek yang seorang peri ini selalu aja bikin dia jadi geleng kepala. Kayak pas mereka makan berdua, makannya si cowok ada bulu sayap ceweknya. Dia jadi kaget dan bingung, tapi ya udah dia lanjut kencan lagi. Pas ceweknya tiba-tiba kaget, si cewek malah kena lempar sama sayap ceweknya yang peri ini. Tapi di sini dia masih senyum. Terus pas mereka mau makan berdua di restoran, si cewek malah nggak sadar udah bikin restoran jadi berantakan karena kepakan dari sayapnya. Si cowok jadi malu banget sama orang-orang di restoran. Dan yang bikin dia jadi mumet banget, si cewek nggak sadar kalau cahaya yang ada di atas kepalanya itu udah bikin atap mobilnya jadi kebakar. Ya udah, dia pun nyerah deh. Wanita ini sembunyi di lemari pakaian dengan wajah dan hatinya yang ketakutan. Dia sadar kalau rumahnya kayaknya didatengin sama sesosok misterius yang nggak tahu wujudnya kayak apa. Mana dia juga sendirian di rumah. Mau nggak mau terpaksa dia sembunyi di lemari dengan hati yang ketakutan banget. Sosok itu udah masuk ke kamarnya dan tiba-tiba sosok itu ngebuka lemari tempat si wanita sembunyi. Si wanita jadi kaget banget. Lagi kaget ketakutan gitu, dia ngelihat kalau sosok misterius yang masuk ke rumahnya itu ternyata adalah boneka kecil yang bisa hidup. Si wanita jadi bingung, apakah dia harus takut sama boneka ini atau enggak. Mana bonekanya ngajak dia nari lagi. Dia nggak jadi takut deh. Pria ini lagi asik main sama anak-anaknya. Nah, tiba-tiba dia kepikiran mau nyebat sambil main sama anak-anaknya itu. Tapi sebelum nyebat, dia kepikiran sesuatu. Kalau dia nyebat di dekat istri dan anak-anaknya, asap dari udutnya itu bisa bikin anak dan istrinya jadi pingsan. Ya udah, dia pun nyebat di luar. Tanpa dia sadarin, ternyata asap dari udutnya masih bisa masuk ke dalam rumahnya lewat celah kecil dari lubang pintu. Ya, jadinya istri dan anak-anaknya pingsan deh karena udut yang beracun itu. Nah, jadi video ini buat semua orang yang suka nyebat. Kalau udut bukan hanya berbahaya buat yang suka nyebat aja, tapi juga berbahaya buat keluarga kita yang terkena asapnya.
Keluarga kerajaan ini diserang sama penjahat dan pria yang ngejaga Tuan Putri disuruh buat ngebawa Tuan Putri pergi dari sana. Tapi anehnya kuda yang ngebawa mereka nggak mau jalan juga. Udah ditarik berkali-kali tali kendalinya, kudanya masih nggak mau jalan. Pria penjaga ini jadi bingung pas dia lihat ke belakang. Ternyata Tuan Putri yang dia bawa lagi makan banyak, padahal badannya udah gede banget. Itu kenapa kudanya nggak mau jalan, karena nggak sanggup ngebawa Tuan Putri yang udah keberatan banget. Serem banget, tiba-tiba semua benda yang ada di rumah ini gerak-gerak sendiri. Dia jadi panik dan ketakutan banget. Mana sendirian di rumah. Lagi panik gitu, tiba-tiba tubuhnya kayak ada yang gerakin dan ngangkat dia sampai melayang. Si cewek teriak ketakutan dan bikin beberapa lampu jadi pecah. Terus dia melayang dan terbang pergi menuju kulkas yang kebuka sendiri. Untungnya dia bisa nahan dirinya dengan megang lampu gantung. Tapi perutnya terus maksa buat bergerak ke arah kulkasnya. Si cewek coba buat megang erat lampu itu. Sampai akhirnya datang sebuah cahaya yang masuk ke dalam perutnya. Semua yang terjadi tadi mendadak hilang. Ternyata apa yang terjadi sama dia tadi itu adalah apa yang ada dalam pikirannya sendiri, guys. Kalau dia mau diet tapi nggak bisa nahan mau makan banyak makanan yang ada di kulkas. Itu kenapa perutnya yang maksa buat ke kulkas. Ya ada-ada aja ya. Cewek ini habis diputusin sama pacarnya yang udah selingkuh. Dia jadi sedih banget. Nah, buat ngilangin kesedihannya, dia pergi ke setiap restoran dan kafe buat makan apa aja yang dia mau. Dia mulai ngerasa bahagia lagi. Lagi asiknya makan, tiba-tiba dia nggak sengaja kedorong sama pria ini. Anehnya saat dia kedorong itu perutnya yang langsing jatuh ke lantai. Ya, jadinya perutnya yang gendut keluar dan kelihatan semua orang. Tapi walau perutnya kelihatan gendut, si cewek sama sekali nggak khawatir. Malah dia jadi tambah banyak makan. Nah, ngelihat itu perut langsingnya jadi sedih banget karena ngerasa nggak dibutuhin lagi sama si cewek. Dia pun pergi. Dia pergi kemana aja buat nyari cewek yang ngebutuhin dia. Tapi nasibnya selalu gak beruntung. Dia selalu diusir, dikejar dogi, bahkan harus ngerasain kedinginan. Sampai akhirnya dia pun jalan dengan lemas sambil nyari tuan yang baru. Dan pas lagi jalan ini, tiba-tiba ada mobil yang berhenti. Ternyata itu si cewek. Si cewek nangis dengan manggil perutnya yang langsing itu. Karena ternyata selama ini dia sangat ngebutuhin perutnya yang langsing. Dan akhirnya mereka berdua bisa bersatu kembali deh. Ada seorang pria yang mau dieksekusi. Dia diantar ke ruangan eksekusi yang sudah ada kursinya oleh beberapa penjaga dan disaksikan beberapa orang pria. Si pria tahanan takut banget. Nah, kepala penjaga yang ditugaskan buat mengeksekusi pria itu pun mulai ngasih aba-aba untuk memulai eksekusi. Dan sebuah lubang yang ada di dinding pun terbuka. Anehnya si pria takut tapi dia malah tahan napas. Karena ternyata yang mengeksekusi dia itu adalah napas bau dari orang-orang yang keluar dari lubang dinding ini. Ya, karena saking baunya nafas mereka sampai bisa ngebuat pria tahanan ini jadi koit. Ada-ada aja ya. Pria ini mau ngajarin cara ngasih napas buatan pakai patung. Nah, tekniknya itu pertama-tama mastiin korbannya bernapas apa enggak dengan cara nempelin telinganya ke mulut patung. Setelah itu dia tutup hidung patungnya pakai jari dan mulai ngasih napas buatan. Tapi pas dia lagi kasih napas, kepala patungnya tiba-tiba noleh ke samping. Si pria mikir, mungkin tangan gue licin. Dia coba lagi, tapi begitu ngasih napas, kepala patungnya noleh lagi. Gak nyerah, si pria ambil napas dalam-dalam dan coba lagi. Tapi begitu mau mulai, kepala patungnya noleh lagi. Ternyata patungnya noleh karena gak tahan sama bau mulut si pria. Jadi bukannya ngasih napas buatan, malah jadi pelajaran tentang pentingnya menjaga mulut dari bau mulut. Ada seorang pria yang jalan sendirian ke hutan, santai banget sambil lihat pemandangan dan nikmatin alam sekitar. Lagi asik jalan, tiba-tiba bem, ada pohon tumbang tepat di atasnya. Si pria ini langsung ketimpa, tapi ajaibnya dia masih hidup, guys. Sambil kesakitan dia teriak-teriak minta bantuan. Tapi karena hutan itu sepi banget, ya nggak ada yang denger. Kasian banget ya, sendirian dan nggak ada yang bisa nolongin. Ibu ini dan suaminya jalan-jalan ke luar negeri. Dia seneng banget. Suaminya yang perhatian gak lupa ngevideoin tiap momen perjalanan istrinya. Dari yang ngevideoin si ibu bareng seniman jalanan sampai ngasih makanan burung. Si ibu seneng banget. Sampai akhirnya mereka nonton atraksi pria India yang badannya lentur banget, bisa menekuk kakinya sampai ke kepala. Semua penonton tepuk tangan kagum. Tapi pas pria itu udah tekuk kedua kakinya, tiba-tiba ada pencuri yang ngambil radio tape playernya. Sialnya si pria India ini gak bisa balikin kakinya kayak semula. Dan alat musik buat kerjanya pun hilang deh. Semua orang jadi bingung. Ada seorang wanita yang lagi berdiri di pinggir jalan, naikin tangan tinggi-tinggi buat nyetop taksi. Taksi pun akhirnya berhenti, tapi begitu si sopir ngelihat ke arahnya, ekspresi wajahnya langsung berubah, kayak kaget banget gitu. Si wanita pun jadi bingung, kira-kira ada apa ya? Tiba-tiba dia sadar kalau si sopir itu kaget bukan cuma karena dia, tapi lebih karena bulu keteknya udah tebal banget, kayak cowok. Dan gak lama setelah itu si wanita pun berubah jadi cowok juga. Supir taksi yang semula mau naikin si wanita itu, akhirnya malah pergi deh, gak jadi naikin dia ke taksinya. Di masa depan ada jenderal jahat yang pengen banget nguasain dunia, tapi dia malah ketangkep dan dijatuhi hukuman sama hakim terkenal. 3 pengikutnya nggak terima dan coba nyelamati si jenderal.
Langsung deh pertempuran epik terjadi antara mereka dan polisi masa depan yang berusaha mencegah semuanya. Setelah bertarung lama, pengikut jenderal terdesak dan mutusin buat pakai mesin waktu ke masa lalu buat bunuh Hakim sebelum dia jadi terkenal. Polisi masa depan yang juga pengen selamatin Hakim ikut nyusul mereka ke masa lalu buat menggagalkan rencana jahat itu. Kasian banget nih cowok baru aja masuk sekolah, udah langsung dibully sama rombongan cowok nakal. Mulai dari dilemparin air sampai bajunya basah kuyup. Bulian terus berlanjut bahkan di dalam kelas. Untungnya dia bawa gada. Jadi pas ada yang ngerjain dia keluarkan gadanya buat nangkis pukulan. Tapi pas dia marah, dia malah nggak sengaja ngelempar gadanya ke belakang dan kena kepala sekolah. Bahkan nancep di kepalanya dong. Akhirnya dia pun dihukum berat sama kepala sekolah buat ngepel halaman sekolah sampai capek banget. Kasian banget ya, udahlah dibully kena hukuman juga. Wanita ini manggil tukang servis buat ngebenerin keran yang rusak di rumahnya. Pas tukang servisnya datang, anehnya keran itu malah berfungsi normal lagi. Tukang servis ini pun minta izin minjam telepon untuk lapor ke kantornya karena servisnya nggak jadi dilakukan. Tiba-tiba kerannya rusak lagi, bahkan makin parah sampai air bocor kemana-mana dan ngebasahin wanita ini. Sialnya tukang servisnya nggak lihat karena dia lagi sibuk nelpon. Dan pas tukang servisnya noleh, kerannya mati lagi dan dia cuma lihat wanita itu lagi panik. Karena ngelihat tingkah wanita itu, tukang servis ini malah ngira si wanita lagi cari perhatian. Dan si wanita terpaksa dia harus nahan kerannya rusak itu sambil berharap ada bantuan lain. Ada cowok yang bener-bener apes banget. Apesnya tuh kayak gak ada abisnya. Sampai akhirnya kakaknya yang gemes bilang, udahlah kamu mandi kembang aja biar apesnya hilang. Tapi dia tetap gak mau karena ngerasa apesnya udah berkurang. Belum juga kelar ngomong, tiba-tiba lemari kamarnya jatuh sendiri dan langsung nimpa dia. Ya, perkataannya langsung dibayar apes. Ada cowok yang hidupnya kayak udah langganan apes. Setiap hari ada aja kejadiannya bikin dia stres sampai akhirnya dia nggak tahan lagi dan mutusin buat nulis surat perpisahan. Dia rencanain buat bundir biar nggak ngerasain apes lagi dan berdiri di teras kamarnya. Tapi pas lagi galau-galaunya, tiba-tiba cewek yang dia suka nongol di depan rumahnya. Gara-gara itu dia pun mikir ulang. Nah, apesnya saat dia mau turun, kakinya malah kesandung dan dia jatuh dari lantai atas. Bukannya luka, dia malah nggak kenapa-napa. Kayak kebal gitu. Akhirnya dia bangun, ngelus dada dan masuk lagi ke rumah buat ketemu cewek yang udah bikin dia batalin niatnya tadi. Cowok ini awalnya ngalamin hari yang gak pernah beres, apes terus, sampai tiba-tiba ada 3 pria misterius muncul dari langit di depannya. Kaget banget dia langsung panik, takut kalau 3 pria ini perampok yang punya ilmu hitam. Dengan modal nekat dia siap melawan, tapi ternyata mereka kuat banget. Dia cuma bisa pasrah sampai akhirnya pingsan. Begitu dia sadar, 3 pria itu jelasin kalau mereka adalah polisi dari masa depan yang bisa ngabulin permintaan. Mendengar itu dia malah seneng banget, yakin apesnya bakal hilang selamanya. Ada cowok nih, frustasi banget tiap hari selalu apes. Suatu hari dia lagi minum minuman kaleng, tapi karena udah kesel banget sama nasibnya, tiba-tiba dia ngelempar kaleng itu ke langit sambil marah-marah. Nggak disangka kalengnya malah balik lagi. Tapi kali ini bentuknya jadi besar banget sampai hampir aja jatuh dan niban dia. Si cowok makin kaget tapi juga makin marah-marah karena kena apes lagi. Belum sempat tenang, tiba-tiba ada kilat dari langit yang kelihatan kayak mau nyamber dia. Pas dia lagi bingung dan panik, muncul 3 pria misterius dari masa depan. Ternyata mereka ini datang khusus buat nolongin dia dari semua apes yang selalu bikin hari-harinya berantakan.